Nama Emmanuel Picilama, NIM 200302019. Memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkannya rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk manfaat bagi seluruh umat manusia sekarang. Pengganti istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologi sering memadai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosial sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Gagasan bahwa pengetahuan adalah dasar untuk mencapai kebebasan melalui regenerasi masyarakat yang rasional dan berdasarkan sains tampaknya dengan sendirinya merupakan ideologis konsepsi. Itulah yang telah diwariskan ke zaman modern ini, satu periode sebelum dalam pemikiran barat yang disebut pencerahan. Apakah Marx seorang humanis? Ia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian rupa sehingga isu-isu yang menentukan dalam teori kontemporer sebagai besar berasal dari Marxian. Misalnya teman sentral untuk umum dari diskusi teori baru-baru ini yang melampaui berbagai perspektif dan pendekatan menyangkut peran lembaga budaya dalam analisa masyarakat industri kontemporer. Sementara kita sekarang mungkin membalikan hubungan di antara mereka yang dikemukakan Marx dan mengakui lembaga budaya sebagai jauh lebih signifikan dan kuat dalam membentuk kehidupan sosial daripada zaman Marx. Hegel adalah pemikiran paling berpengaruh pada pengaruh pertama abad ke-19 di Jerman dan bisa dibandingkan di Eropa secara keseluruhan. Filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah sebagai keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia menurutnya dapat dipahami sebagai tunggal, bersatu, terorganisir, dan rasional kemajuan. Sehingga mungkin terlihat seperti suksesis yang disengaja suatu demi satu urutan yang agak tidak teratur dan kacau. Tetapi kesan itu hanya didangkal. Dilihat dari isi yang benar, sejarah dapat dikenal sebagai cerita yang konser tentang perkembangan dan kemajuan. Kemajuan tidak mulus, terus-menerus dan kumulatif, melainkan datang melalui pengumuman, konflik dan komunitas yang pada dasarnya merupakan jenis logis. Konsep teologis. Hegel utama manifestasi dari perkembangan adalah perkembangan kehidupan intelektual, pemikiran atau roh. Istilah Jerman yang digunakan oleh Hegel adalah Zeitgeist. Dia menganggapnya jika seorang mempelajari sejarah orang tertentu bahwa seni, agama, dan filsafat mereka pada waktu tertentu akan memiliki keseragaman tertentu, pola pikir yang sama, pandangan yang sama. Singkatnya, pemikiran atau roh yang mereka proses sejarah adalah pemikiran manusia seperti yang terwujud dalam masyarakat atau periode tertentu, bukan pemikiran-pemikiran individu. Tujuan dan logika sejarah. Perkembangan sejarah adalah perjuangan umat manusia yang berlanjutan untuk memahami dirinya sendiri. Dari filsafat Hegel dimasukkan untuk memberikan pemahaman tentang sifat sejati manusia sebagai suatu yang secara historis berkembang secara proyektif yang terdiri dari pemahaman diri. Oleh karena itu, ia harus mengungkapkan pemahaman
lengkap tentang sejarah dan sifat manusia bagaimanapun juga. Mereka adalah hal yang sama, oleh karena itu merupakan penutup dari sejarah. Reformasi Marx dan Hegel. Hegel adalah humanis dalam memperlakukan umat manusia sebagai menempati tempat yang khusus dan sentral dalam kebutuhan proses sejarah dan melihat bahwa inti dari sejarah adalah untuk meningkatkan dan memenuhi jiwa manusia. Marx tidak dapat menerima anggapan Hegel bahwa kunci emansipasi manusia terletak pada perkembangan filsafat, membawa orang tingkat pemahaman lengkap tentang sifat mereka sendiri, dan dengan demikian untuk menyelesaikan kebebasan melalui karya filsafitnya sendiri. Ide dasar kemajuan sejarah dan organisasi masyarakat harus dipahami secara tegas, dibentuk oleh pembagian antara mereka yang melakukan dan mereka yang terlibat dalam produksi fisik, mereka yang memproduksi dan mereka yang mengonsumsi sebagai diri yang diproduksi. Ketersaingan. Konsep ini justru mengacu pada pemisahan manusia dari hakikatnya. Keterlibatan dalam pekerjaan produktif harus menjadi ekspresi enesis manusia. Dengan demikian memenuhi potensi energi, imajinasi dan kreativitas manusia yang kaya. Perubahan kuantasi dan kualitas. Misalnya masyarakat agraris dapat memperluas wilayah tanah yang ditanami, tetapi pada titik tertentu perubahan lebih lanjut tidak mungkin dilakukan kecuali melalui perubahan seluruh sifat masyarakat dan petani menjadi masyarakat industri. Akan tetapi pada titik tertentu tercapai jenis teknologi yang baru yang berbeda, yang lebih unggul. Penekanan dan perkembangan teknologi ini mengundang pemandangan bahwa Marx adalah seorang determinis teknologi, yaitu ia memandang perkembangan teknologi produksi yang baru menimbulkan perubahan historis. Akan tetapi Marx justru tertarik untuk menentang gagasan teknologi semacam ini sebagai kekuatan independen, karena teknologi itu sering tidak lebih dari sebuah badan pengetahuan.